Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga hari ini kalian dapat tetap dalam keadaan baik dan sehat ya. Amin. Hari ini jumpa lagi bersama Bu Fitri dalam pelajaran akidah akhlak dengan tema atau materi kisah keteladanan Nabi Nuh alaihissalam. Sebelum kita mulai materi kali ini, marilah kita berdoa sebelum belajar bersama-sama. Ayo angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku karunia agar dapat memahaminya, dan jadikanlah aku masuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Amin. Nah, hari ini materi kita adalah kisah keteladanan Nabi Nuh alaihissalam. Tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Untuk mengetahui kisah Nabi Nuh alaihissalam. 2. Untuk mengetahui sifat dan sikap terpuji dari kisah Nabi Nuh alaihissalam. 3. Untuk mengetahui ayat Al-Quran yang menceritakan kisah Nabi Nuh alaihissalam. Nah, perhatikan ya anak-anak. Ini sekilas tentang gambar kisah Nabi Nuh alaihissalam. Kisah keteladanan Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam merupakan keturunan ke-9 Nabi Adam alaihissalam. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Bani Rasib untuk membersihkan keimanan kaumnya dan mengubah menjadi menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah selama 950 tahun. Tetapi masih banyak dari kaumnya yang menolak dan tidak mau mengikutinya, termasuk istri dan anaknya. Selama itulah Nabi Nuh alaihissalam tetap sabar dan tabah menghadapi kaumnya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat bahtera atau kapal. Nabi Nuh alaihissalam dan pengikutnya bekerja keras siang dan malam tanpa kenal lelah demi terselesaikannya kapal tersebut, dan itu berlangsung selama 40 tahun lamanya. Hingga suatu hari badai itu datang. Hujan deras disertai badai menerjang seluruh tempat. Dengan cepat, Nabi Nuh alaihissalam dan pengikutnya serta hewan-hewan ternak juga berbagai bahan makanan sebagai perbekalan dibawa ke kapal. Ketika adab datang, Nabi Nuh alaihissalam merasa kasihan dengan anaknya, yaitu Kan'an, dan akan menolongnya untuk naik ke kapal. Tetapi dia menolaknya. Nabi Nuh alaihissalam menunggu anaknya dan berharap bisa naik ke kapal. Nabi Nuh alaihissalam memanggil-manggil anaknya beberapa kali, namun anaknya lebih memilih mengungsi ke gunung yang dianggapnya bisa menyelamatkannya dari banjir. Akhirnya, Kan'an pun tenggelam diterjang banjir. Situasinya saat itu bisa dibayangkan kurang lebih seperti ini ya. Melihat itu, Nabi Nuh alaihissalam sedih dan berdoa memohon ampunan untuk keselamatan anaknya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Nuh alaihissalam bahwa anaknya telah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang tuanya. Untuk itu, janganlah memintakan ampun untuk anaknya, tetapi mintakan ampun untuk orang-orang yang beriman. Nabi Nuh alaihissalam pun menyesal dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari kisah keteladanan Nabi Nuh alaihissalam di atas,
Sikap dan hikmah yang dapat kita teladani yaitu ada 3. 1. Sikap kerja keras. 2. Sikap sabar. 3. Sikap meminta maaf. Yang pertama, sikap kerja keras. Kerja keras adalah melakukan sesuatu dengan kesungguhan. Orang yang mempunyai sifat kerja keras tidak akan mudah menyerah. Ia akan selalu berusaha agar cita-citanya dapat terwujud. Sifat ini dapat diteladani dari Nabi Nuh alaihissalam saat membuat kapal. Nabi Nuh alaihissalam tidak pernah menyerah membuat kapal meskipun dihina dan dicaci maki oleh kaumnya. Yang kedua adalah sikap sabar. Sabar adalah suatu sikap menahan emosi dan keinginan, serta bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh. Orang yang mempunyai sikap sabar tidak akan mudah marah dan dapat mengendalikan diri dari amarahnya. Sifat ini dapat diteladani dari Nabi Nuh alaihissalam saat diolok-olok, dihina dan dicaci maki oleh kaumnya saat membuat kapal. Beliau tetap sabar dan tidak marah kepada kaumnya atas apa yang mereka perbuat kepada Nabi Nuh alaihissalam. Sikap yang ketiga yaitu meminta maaf. Maaf adalah permintaan ampun karena telah berbuat salah. Sifat ini dapat diteladani dari Nabi Nuh alaihissalam saat berbuat salah karena memintakan ampun bagi anaknya yang durhaka dan tidak mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihissalam menyesal dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika kita berbuat salah kepada orang lain, haruslah segera meminta maaf. Selain itu, kita harus memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara memperbanyak membaca istighfar. Nah, kisah Nabi Nuh alaihissalam tertuang dalam Al-Quran. Yang pertama, setidaknya ada 2 ya. Yang pertama, Al-Quran surah Nuh ayat 5 sampai 6. Yang kedua, Al-Quran surat Al-A'raf ayat 59. Quran surat Nuh ayat 5 sampai 6 berbunyi, Qala rabbi inni da'autu qaumi laylan wa naharan falam yazidhum du'ai illa firara. Artinya, dia atau Nabi Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku siang dan malam, tetapi seruanku itu tidak menambah iman mereka, justru mereka lari dari kebenaran." Quran surat Al-A'raf ayat 59 berbunyi, "Ya qaumi udullaha ma lakum min ilahin ghairuhu inni akhafu alaikum adab yaumin adim." Artinya, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya aku takut kamu sekalian akan ditimpa adab pada hari yang dahsyat atau kiamat. Nah, demikian kisah dari Nabi Nuh alaihissalam. Terima kasih, semoga bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan kita, serta kita dapat mengaplikasikan keteladanan dari kisah Nabi Nuh alaihissalam tersebut di kehidupan sehari-hari. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.